News bersama saya Saranita. Polres Talibu Maluku Utara menyelidiki insiden kebakaran speedboat Bella 72 milik calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Kebakaran speedboat pada hari Sabtu lalu menelan 6 korban jiwa termasuk Benny Laos. Sementara istri Benny, Shirley Chuandra, mengalami luka bakar dan beberapa penumpang lainnya luka-luka. Atas kejadian ini Kapolres Pulau Talibu mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunternate.com, Laude Hafidl. Silakan rekan Laude. Ya baik, rekan Sarah, dapat kami laporkan perkembangan terkini terkait dengan kebakaran speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos yang terbakar pada Sabtu kemarin di Pelabuhan Regional Bobong, Kecamatan Teliau Barat. Di mana saat ini pihak Polres Pulau Taliabu, yakni Kapolres Pulau Taliabu, KPP Tutu Kandoyo, sudah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kebakaran speedboat milik calon gubernur Maluku Utara yakni Benny Laos, di mana saat ini polisi telah melakukan penyelidikan terhadap mengambil keterangan saksi terhadap 9 orang saksi, termasuk diantaranya adalah salah satu anggota Polri yakni yang bertugas di Polres Pulau Taliabu berpangkat itu, dan kemudian 9 saksi lainnya termasuk dari 5 ABK dan juga Kapten Speedboat Benny Laos tersebut. Dan untuk perkembangan saat ini, polisi akan melakukan olah TKP pada Selasa 15 Oktober 2004 pada besok harinya. Seperti itu, rekan Sarah. Baik, lalu yang kami ketahui ada informasi mengenai istri Benny Laos yang sempat mengalami luka bakar akibat insiden kebakaran tersebut. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya baik, saat ini untuk istri almarhum Benny Laos sendiri telah diberangkatkan ke Jakarta di rumah duka mereka di sana. Untuk kondisinya dari informasi yang kami terima sudah mulai membaik, di mana mereka istri Benny Laos sendiri akan dijalani perawatan medis yang intensif. Kemudian akan menerima juga kesehatan agar tubuh beliau yang kemudian mengalami luka bakar segera pulih. Seperti itu rekan Sarah. Lalu dengan informasi yang kami terima juga jenazah Benny Laos akan dimakamkan di San Diego Hills, Jakarta pada Selasa besok. Apakah sejauh ini ada informasi terkait pukul berapa nanti pelaksanaan atau upacara pemakamannya, dan apakah sudah banyak sanak saudara yang hadir di rumah duka? Ya baik Sarah, bahwa untuk kegiatan pemakaman almarhum Benny Laos, kami belum dapat informasi pada pukul berapa dimakamkan pada besok harinya. Namun untuk informasi akurat bahwa kami menerima bahwa memang untuk pemakaman jenazah almarhum Benny Laos akan dimakamkan di Jakarta. Namun pukul berapa kami belum dapat informasi tersebut, dan kami akan kemudian telusuri perkembangan informasi ini. Baik, terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Laude Hafid dari tribunternate.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dapat saya laporkan selaku Kapolres Pulau Taliabu saat ini untuk penyelidikan kasus meledaknya atau terbakarnya speed pasangan calon gubernur Bapak Benny Laos beserta rombongan. Saat ini kami sudah mengambil keterangan BAP dari yang pertama satu kapten kapal, terus yang kedua dari 5 ABK kapal, terus juga dari anggota Polri kita sendiri yang melaksanakan pengamanan dan juga patroli pada saat pengisian bahan bakar maupun bersandarnya kapal di Pelabuhan Regional Bobong. Ada berapa orang anggota Polri yang diminta keterangan? Yang ini rencananya ada 5, ada 6, ada 3 anggota berpangkat bintara yang disiplinkan untuk pengamanan di speed pada saat pengisian bahan bakar. Yang kedua ada Bapak Kasat Lantas
Ibda Edi Jain, terus juga ada Bapak Kaurkes, terus juga ada Bapak Wakapolres sendiri, karena pada saat pengisian bahan bakar kebetulan Bapak Wakapolres bersama Perwira Polres melakukan patroli sambang melihat kondisi dan situasi pada saat pengisian bahan bakar minyak di speed tersebut. Oh, siap. Berarti yang saat ini Pak Waka juga sudah diperiksa atau masih dalam? Sementara nanti akan diperiksa. So, yang sudah nih baru Bapak Kaurkes, Ibtu Ahmad Koja. Berarti semuanya 9 orang ya? Iya. 9 orang. Oh, Terus mengenai masalah kapten kapal dan seluruh kru yang ada di atas kapal sudah dimintai keterangan semua juga, Pak? Iya. Dalam hal ini dapat saya berikan informasi. Yang pertama bahwasanya seluruh ABK dan kapten kapal dalam perjalanan kampanye mulai dari Obi, Halmahera Selatan, terus Kabupaten Sula di Sanana, terus juga langsung memutari Pulau Taliabu. Ya. Selama kampanye itu sudah 3 kali melakukan pengisian bahan bakar minyak di speed. Ya. Kondisinya memang pada saat 2 tempat di Obi dan di Sanana memang kondisinya pengisian bahan bakar minyak dalam kondisi tim ataupun penumpang di speed itu sedang melaksanakan kampanye di luar, sehingga kondisi baik itu mesin maupun genset dan lain sebagainya dalam keadaan mati. Oh, siap. Yang berikutnya dapat saya sampaikan bahwasanya dalam STTP kampanye Bapak almarhum Beni Laos, ya, sebenarnya pada saat di Kecamatan Bobong itu hanya belusukan ke pasar. Itu pun sudah diantisipasi dan dilaporkan sebelumnya, sehingga pada saat sandar di Bobong, Bapak Beni Laos almarhum meminta kepada Bapak Wakapolres untuk tidak dilakukan pengawalan ke pasar Bobong. Dan karena ini cuma belusukan dan juga dalam pengisian bahan bakar minyak itu juga membutuhkan waktu dan mencari bahan bakar minyaknya, ternyata kegiatan belusukan sudah selesai dan cepat kembali ke speed dengan memang kondisi cuaca yang sangat panas pada saat itu. Jadi dari keterangan ABK kapal dan kapten kapal menyampaikan bahwasanya ketika rombongan tiba kembali ke speednya, kondisinya memang sedang dilakukan pengisian bahan bakar. Terus memang ada permintaan dari salah satu orang yang belum bisa kita sebutkan bahwasanya tolong dihidupkan mesin kapal dan mesin genset untuk menghidupkan AC. Jadi karena kondisinya sangat panas, rombongan tim ini ingin berteduh atau ngadem di dalam speed. Oh, siap. Ya, izin Bapak Kapolres, mengenai ini kan informasi sudah berkembang mengenai apakah sebelumnya ada pengakuan ABK bahwa 2 orang misterius yang kemudian sebelum terjadinya ledakan dan kebakaran speedboat ini seperti apa? Ya, dapat saya sampaikan. Ini kan kalau kita sesuai dengan KUHAP kita membutuhkan 2 alat bukti yang cukup, terutama saksi dari yang berada di TKP pada saat sesudah atau sebelum kejadian, sehingga kita baru dapat 1 alat bukti dari para saksi yang ada, ya, terkait kehadiran 2 OTK yang katanya hadir di atau mendatangi speed. Ya, kita tidak tahu apa aktivitas mereka ataupun apakah kejadian kebakaran ini apakah ini murni kelalaian ataupun disengaja gitu loh, sehingga kita masih menunggu hasil olah TKP dari Puslap 4 Mabes Polri maupun juga dari Polda Sulawesi Utara yang sekiranya mungkin akan tiba malam ini dengan speed dari Luwu. Jadi untuk melengkapi ibaratnya terangnya suatu tindak pidana, ya kita membutuhkan
paling tidak 2 alat bukti yang cukup. Tapi semua pihak yang berada di dalam Speed maupun di seputaran Speed yang kondisinya sudah sehat tetap akan kita mintai keterangan sebagai saksi untuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.